Islam adalah agama suci dan bersih, dan Allah menyukai kebersihan, mencintai keindahan, dan menyukai pemeluknya secantik mungkin. Karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Irfan Khairi MPD selaku dosen pengampu tafsir ayat dakwah 2 dan teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang khitan bagi mualaf yang telah dewasa. Islam adalah agama suci dan bersih, dan Allah menyukai kebersihan, mencintai keindahan, dan menyukai pemeluknya secantik mungkin. Karena itu, Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk senantiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari fitrah, pembawaan asli manusia. Kemudian di dalam hal ini, ada beberapa perkara yang menjadi fitrah manusia, antara lain yaitu khitan, memotong bulu ari-ari, menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Kemudian, berkenaan dengan hal tersebut, kita akan membahas suatu permasalahan yang sangat penting untuk kita ketahui, yang berhubungan dengan hal fitrah, yaitu khitan. Khitan yang sering juga disebut sunat atau dalam bahasa Inggris circumcision, kalau di dalam bahasa medis disebut sirkumsisi, merupakan amalan atau praktek yang sudah lama oleh manusia dan diakui oleh agama-agama di dunia. Amalan atau praktek khitan ini dalam masyarakat muslim khususnya di Indonesia, di samping sebagai perwujudan amalan keagamaan, juga merupakan suatu tradisi yang mengakar dari nenek moyang mereka sampai ke generasi penerusnya. Syariat berkhitan merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sering dikaitkan dengan milah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai bapaknya para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW agar mengikuti ajaran Nabi alaihissalam tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittaba'a millata Ibrahima anifa wa makana minal musyrikin. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah ia termasuk orang-orang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat An-Nahl ayat 123. Menurut Quran Surat An-Nahl ayat 123 di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini menunjukkan bahwa segala ajaran beliau wajib kita ikuti. Misalnya melaksanakan khitan. Orang yang kulfir tidak dihitan itu bisa membatalkan wudhu dan sholatnya. Kulfah yang menutupi zakar secara keseluruhan bisa menghalangi air untuk membersihkan sisa air kencing yang masih menempel di dalamnya. Atas dasar itu, maka banyak di antara ulama salaf dan khalaf melarang menjadikan orang yang tidak dihitan untuk menjadi imam. Ulama lain yang mengatakan khitan wajib adalah Malik dan Ibnu Hambali. Mereka berpendapat bahwa orang yang tidak berkhitan tidak sah untuk menjadi imam dan tidak diterima syahadatnya. Jadi begitu wajibnya khitan sehingga orang yang tidak dihitan tidak bisa menjadi al-majmu diungkapkan, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum khitan adalah wajib. Menurut Al-Khitabi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata bahwa hukum khitan adalah wajib dalam orang yang berdewasa masuk Islam belum sempurna apabila belum khitan. Perbedaan pendapat para ulama tentang hukum khitan bagi para mualaf disertai dengan alasan yang berbeda-beda, sehingga perbedaan-perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya intervensi tradisi dan budaya yang mempengaruhi kebijakan pengambilan ijtihad ulama dalam memahami teks-teks Al-Quran dan hadis, yang dalam hal ini adalah hadis-hadis Nabi SAW. Sementara itu, tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab, dan masyarakat lain sebelum Islam datang. Di Indonesia sendiri, masyarakat muslim mayoritas bermazhab Syafi'i daripada Hanafi, Maliki, dan Hambali, walaupun hanya sebagian kecil. Dan redaksi membenarkan kalau memang ulama mazhab Syafi'i mengatakan hukum khitan wajib bagi laki-laki. Terus bagaimana hukum khitan bagi para mualaf yang telah dewasa, bahkan sudah berusia tua, yang ingin masuk Islam? Apakah mereka juga diwajibkan untuk berkhitan terlebih dahulu sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat? Atau bagaimana permasalahannya, dan apakah khitan itu termasuk syarat sah masuk Islam? Dari permasalahan tersebut timbul pertanyaan, apa sebenarnya hukum khitan bagi para mualaf yang telah dewasa dalam perspektif hukum Islam, dan bagaimana relevansinya di zaman sekarang?
Masalah hitan sendiri, Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan secara detail tentang status hukum hitan tersebut. Akan tetapi, Al-Quran hanya menjelaskan tentang diisyaratkannya hitan bagi umat muslim laki-laki dan perempuan. Disinilah peranan para ulama faqih dalam mengisbatkan sebuah hukum tersebut melalui ijtihad dan mempergunakan dalil-dalil Al-Quran serta hadis. Masalah khilafiyah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antaranya masalah khilafiyah tersebut yang ada menyelesaikannya dengan cara sederhana dan mudah. Karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Tetapi di balik itu masalah khilafiyah dapat menjadi ganjalan untuk menjadi keharmonisan di kalangan umat Islam karena sikap ta'assub atau fanatik yang berlebihan. Tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya. Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian atau ijtihad tidak selalu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam. Bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak, artinya bahwa orang bebas memilih salah satu pendapat dari pendapat yang banyak itu, tidak hanya terpaku hanya satu pendapat saja. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum hitan, akan tetapi mereka sepakat bahwa hitan disyariatkan agama. Agama mengatakan hukum hitan wajib dan sebagian yang lain mengatakan sunnah. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu dipelajari masing-masing pendapat mereka adalah mengistimbatkan sebuah hukum. Itulah penjelasan dari saya mengenai hitan bagi mualaf yang telah dewasa. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.